Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi nih Bun ke rutinitas ibu rumah tangga. Dan video kali ini aku awali dulu ya dengan kegiatan aku dan Pak suami yang mau sarapan pagi ditemenin sama baby R. Jangan salfok sama baby R yang ada di belakang sana ya. Jadi alhamdulillah ya Bun, walaupun kita tuh punya baby, masih sempet-sempetnya gitu ya untuk makan bersama seperti ini. Karena biasanya kalau udah punya anak bayi gitu ya Bun, kadang ibunya makan duluan atau bapaknya makan duluan gitu. Jadi biar gantian ada yang jagain babynya. Nah, kalau kami suka-suka aja ya Bun, kalau mau makan bersama hayo, mau makan sendiri-sendiri juga hayo gitu ya. Pokoknya sesuaikan aja dengan keadaannya. Tapi lebih sering sih makan bersama gitu ya Bun, karena untuk babynya juga nggak terlalu ngerepotin banget. Senangnya tidur gitu Bunda. Oke, lanjut lagi, selesai sarapan, ini aku lanjut aja beres-beres di ruang tamu yang super duper berantakan. Jadi ceritanya ini tuh semalam kan ada temen nih gitu ya yang datang ke rumah. Nah, mereka tuh pulangnya udah sekitar jam setengah satu. Jadi aku tuh nggak langsung untuk beres-beres karena emang udah ngantuk banget. Jadi langsung istirahat. Alhamdulillah tuh walaupun punya baby gitu ya, kita tuh tidurnya nggak yang harus terjaga sepanjang malam gitu karena babynya rewel. Enggak sama sekali. Pokoknya sangat terbantu kan ya, anaknya juga pengertian banget gitu ya kalau ayah bundanya tuh harus bekerja di pagi hari kayak gitu. Jadi kalau malam biasanya aku tuh nggak pumping ya Bun, jadi langsung aku susuin. Karena dengan begitu dia tuh bisa lebih lama tidurnya. Nah, kalau biasanya anak bayi kan kita harus bangunin setiap 2 jam sekali. Tapi kalau untuk baby R dan anak-anak aku yang sebelumnya, kadang itu kalaupun dibangunin nggak pernah mau untuk buka mulutnya, kecuali kalau mereka yang pengen susu langsung gitu ya Bun. Jadi kalau mereka lagi tidur terus kita bangunin dan mereka belum pengen nyusu, nggak bakalan kebuka mulutnya Bun, mau dipaksa kayak gimana pun juga nggak bakalan mau gitu. Jadi ya udahlah, aku tuh kadang tidur gitu ya sampai nanti kalau babynya udah ngerengek gitu ya, kayak gerak-gerak gitu, kayak nggak enak gitu, nggak nyaman. Nah, itu baru aku gendong terus aku susuin kayak gitu. Tapi kalau enggak ya udah tenang aja gitu tidurnya. Oke, lanjut lagi, jangan salfok juga ya sama tadi pas suami yang lagi ngangkatin cucian. Jadi semenjak kelahiran itu jadi tanggung jawabnya ya, nyuci, jemur, kayak gitu. Alhamdulillah ya Bun, walaupun sebenarnya aku sih udah bisa ya untuk beraktivitas karena nyucinya juga bukan nyuci manual, tapi nyuci di mesin cuci. Nah, kadang tuh aku suka curi-curi waktu gitu ya kalau Pak suami lagi istirahat siang dan aku sempat gitu ya, aku langsung nyuci gitu Bunda. Tapi kalau ketahuan juga bakal kena apa ya, teguran. Nggak marah sih sebenarnya, cuman lebih pada ke peringatan gitu ya Bun. Katanya sih jangan capek-capek, kalau babynya istirahat ya manfaatin waktu juga buat istirahat. Tapi yang namanya kita ibu rumah tangga gitu yang biasanya udah melakukan pekerjaan seperti ini gitu ya, kayak nggak enakan gitu, apalagi kalau mau tidur nggak bisa tidur gitu ya. Otomatis cari apa yang bisa kita kerjakan biar bisa gerak-gerak gitu ya Bun. Dan ini memang salah satu kesenangan aku tuh apa ya namanya, lebih baik badan capek gitu ya daripada pikiran yang capek gitu Bun. Jadi walaupun kerjaan banyak tapi kalau misalnya seisi rumah mendukung, kayak misalnya Pak suami juga pengertian kayak gitu, bisa memahami apa yang kita mau gitu. Nah, itu tuh bawaannya seneng aja gitu walaupun pekerjaan setumpuk gitu Bunda. Oke, dan kembali lagi ke videonya. Ini aku lagi ngelipetin baju. Kebetulan tadi yang mau dijemur ada gitu ya. Dan ini nih sebenarnya udah dijemur dari kemarin sore. Sengaja nggak diangkat karena jemurnya tuh cuma di teras rumah gitu. Dan ini di jam 10 pagi udah kering, langsung diangkat sama Pak suami dan langsung aja aku lipetin biar lipetannya tuh nggak numpuk. Karena kadang kalau udah kita biarin gitu ya, namanya lipetan baju bakalan beranak. Jadi hari ini nanti deh besok, nanti deh besok. Apalagi dengan kesenangan ibu-ibu sekarang gitu ya yang pada kontraksi gitu atau konsisten interaksi di Facebook gitu ya Bun. Jadi bener-bener yang menyita waktu kalau misalnya kita tuh menunda-nunda pekerjaan. Nanti bakalan ribet sendiri kalau misalnya pekerjaannya tuh udah menumpuk. Oke, lanjut setelah lipat baju masukin ke lemari. Nah, ini aku lanjut beresin kamar. Ini dipakai tiduran sama Kakak Arsy dan Kakak Rafkah ya Bun. Jadi aku udah susunin bantal-bantalnya sama lipetin sarungnya juga. Lanjut sapu-sapu dulu.
Oke, Dan, ini videonya lanjut ke malam hari, Bun. Nah, kenapa ini malam-malam aku mau refill-refill? Karena emang baru ada moodnya sekarang. Jadi tadi tuh pas selesai, maghrib, aku minta bantuan sama Kakak Vika untuk belanja gitu ya. Dan belanjanya juga lumayan sih, nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi beli telur sama beli sayuran. Yang namanya telur ini tuh wajib ada karena setiap minggu selalu kehabisan gitu ya. Jadi setiap akhir pekan tuh harus beli telur juga. Masalahnya anak-anak tuh doyan banget sama telur dan aku juga kadang kalau lagi males, lagi nggak pengen masak yang ribet-ribet gitu ya, kalau misalnya nggak dimasakin sama pak suami, ya udah ceplok telur aja gitu biar cepet. Jadi wajib ada gitu di dapur kecil. Oke, lanjut ini aku mau keluarin dulu belanjaan yang sudah dibeli sama Kak Vika. Ini ada bayam, belanjanya juga sesuai requestan aku ya, Bun. Jadi aku tuh udah, ngasih tahu beli sayuran apa aja dan ini tuh udah cukup, apa namanya, buat meal plan gitu ya untuk masak beberapa hari ke depan. Jadi biar enak gitu pada saat kita mau berangkat kerja, makanan untuk makan siang tuh sudah ada gitu. Jadi pulang kerja atau pulang dari sekolahan selesai ngajar, nggak sibuk lagi di dapur karena kan harus, fokus ke baby juga ya, Bun. Ya udahlah, jadi ini sengaja buat, food prep beberapa hari ke depan. Ada bayam, terus ada kangkung, ada buncis, ada tomat, ada cabai juga, ada, jeruk limau, dan aku juga pesen beli tempe gitu, Bun. Nanti mungkin mau ditumis bareng buncis. Nah, ini selesai aku siang-siangin sayurannya, tapi nggak aku videoin ya pas aku siangin tadi, jadi biar lebih cepet aja. Dan ini aku pisahin ya, Bun, antara batang kangkung sama daun kangkungnya. Nah, untuk daun kangkung udah aku masukin ke dalam kantong kresek, jadi biar nggak terlalu makan tempat karena kulkas aku kan kecil. Terus rak yang satunya itu udah pecah gitu ya, Bun. Jadi tinggal ada 2 atau 3 rak gitu yang memang harus ngirit-ngirit tempat juga. Oke, dan batang kangkung udah aku satuin di dalam wadah. Terus ini lanjut ada sawi ya, Bun. Ini sawi harganya 10.000 kata Kakak Vika. Dan sama sawi juga aku pisahin antara batang dan daunnya. Karena aku biasanya kalau masak ke sawi atau masak kangkung biasanya aku masak batangnya dulu. Karena batangnya kan agak keras gitu ya. Jadi biar daunnya tuh tidak terlalu lembek gitu. Nah, ini untuk batang sawinya walaupun gak banyak tetap aku pisahin ya, Bun. Kalau untuk sawi masaknya sih paling simpel banget, kalau nggak kita campurin pakai mie instan ya buat, tambahan nasi goreng gitu. Nah, terus ini ada bayam juga, ini semenjak aku lahiran, Bun, ini jadi sayur yang primadona banget ya. Jadi sayur ini tuh yang bikin, baby R tuh bisa tiduran lama dan pules banget karena sayur itu, Bun. Jadi aku tuh kalau nggak makan sayur bayam, aku bisa ngerasain capek gitu, Bun, nyusuin, pokoknya sebentar-sebentar nyusuin, sebentar-sebentar nyusuin, karena baby R-nya tuh nggak kenyang gitu menurut aku ya, sepengalaman aku semenjak baby R-nya lahir. Tapi kalau misalnya aku makan bayam dan setelah dia menyusuin 2 kali aku susuin terus aku makan lagi, pokoknya seperti itu, jadwalnya. Nah, itu tuh babynya bakal tidur dengan pulas dan lama gitu, Bunda. Jadi kita juga bebas mau beraktivitas apa, mau istirahat, itu bebas banget, Bun. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah ada beberapa sayuran yang aku masukin juga, buncis sudah, terus ini tomat, ada jeruk, dan ada cabe. Aku tuh biasanya nggak beli cabe ya, Bun, tapi karena ini Pak suami udah beberapa minggu, mungkin sekitaran 2 minggu nggak ke kebun, jadi nggak ada stok cabe lagi di kulkas. Ya udahlah, kita beli dulu. Oke, lanjut. Sekarang aku mau masukin dulu semuanya ke dalam kulkas biar tenang gitu ya. Ini pas aku beresinnya nih waktu sudah mau menunjukkan pukul setengah 8 malam. Jadi lumayan sih, siang-sianginnya tidak terlalu lama, tapi nggak cepet juga sebenarnya. Karena kalau untuk, daunnya cuma aku potekin aja, nanti kalau batangnya baru aku iris tipis-tipis. Oke, lanjut, ini untuk sayurannya alhamdulillah udah, masuk semuanya. Nah, itu di kantong hitam itu ada cabai keriting ya, Bun, sama tomat sisaan dari minggu kemarin juga. Jadi untuk pertomatan dan percabean alhamdulillah aman ya, Bun, untuk beberapa hari ke depan.
Kalau sudah seperti ini, kita mau masak juga enak Bun, apalagi punya baby, pokoknya harus di-prepare sebanyak mungkin atau sebaik mungkin gitu ya, biar tidak keteteran pekerjaan kita. Oke, sampai ketemu lagi, assalamualaikum.